selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya semua? Lancar. Oh lancar, alhamdulillah ya. Senang sekali saya Karo. Hari ini hadir untuk memuaskan dahaga Anda akan sebuah pengetahuan mengenai kehidupan manusia di acara Rumpi No Secret. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu untuk menggali kisahnya. Yang namanya kehidupan manusia itu kan nggak semuanya mulus gitu ya, betul nggak? Betul nggak? Pasti ada up and down, ada cobaannya, ada tantangannya. Bagaimana kita sebagai manusia itu ya, namanya juga manusia, kadang pernah salah, kadang pernah memperbaiki kesalahan, kadang ingin menjadi lebih baik, dan walaupun kadang-kadang kita gagal ketika menghadapi godaan ya, tapi kan tentunya kita ingin menjadi lebih baik lagi. Nah, kita akan menggali inspirasi dari bintang tamu kita hari ini. Dia ini adalah seorang perempuan kecil, kecil tapi sudah punya anak kecil 2. Ya. Cantik. Dia dulu adalah gadis sampul. Iya, dan habis itu juga sering menjadi model sampul-sampul lainnya. Kecuali sampul coklat ya. Oke. Siapakah dia? Coba lihat ada di ruang siluet. Tetap ya. Efek-efek model. Pose-nya masih ada. Tepuk tangan untuk Andara Early. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Udah lama banget ya Ibu ini nggak muncul. Dulu dia juga presenter berbagai program acara ya kamu ya? Betul. Program apa tuh? Tralala Trilili bukan ya? Itu mantan saya. Mantan kamu, saya lupa. Aslan Monica. Oh bukan ya, tapi ada acara olahraga dari dulu ya? Enggak, musik. Kebanyakan musik. Oke, baiklah. Nah, seperti apa sih kisah dari Andara Early secara singkat yang kita rangkum dari berbagai sumber? Ini dia tayangannya. Andara Early Astra Winata, artis kelahiran Balikpapan ini mengawali karirnya sebagai gadis sampul di tahun 1995. Sejak itu, gadis bertubuh mungil tersebut laris menjadi presenter, model iklan, dan pemain sinetron. Tahun 2006, sebuah ormas sempat melaporkan Andara Early ke polisi lantaran posenya di cover halaman majalah Playboy Indonesia. Pernikahan Early sempat mengalami kegagalan. Pernikahan pertamanya dengan Ferry Iskandar berakhir dengan perceraian. Early menggugat cerai Ferry saat dirinya berbadan 2. Sempat beredar isu Early memiliki hubungan spesial dengan Ariel Noah, namun keduanya membantah melalui press conference. Tahun 2007, Early memutuskan untuk menikah kedua kalinya dengan Chesa David Lukmansyah, dan Andara Early kemudian menggugat cerai Chesa di tahun 2008. Early memutuskan menikah untuk ketiga kalinya di tahun 2011 lalu dengan pria yang bernama Bugi Ramadana. Lama tak terdengar kabarnya, Early tiba-tiba muncul dengan memutuskan berhijab. Ia mengaku mengenakan hijab lantaran permintaan serta lingkungan sekolah anaknya yang orang tua serta guru-gurunya mayoritas mengenakan hijab. Saat bangun pagi, entah mengapa Early mengaku ingin mengenakan hijab hingga sekarang ini. Apa yang ia rasakan setelah perubahan dirinya dengan menggunakan hijab? Bagaimana pandangan Early terhadap orang-orang yang mencibir perubahannya tersebut? Lantas sudah mantapkan Early dengan hijab yang ia kenakan saat ini? Saksikan cerita selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tahu-tahu Early sekarang sudah berhijab begitu ya? Betul. Ini kamu tuh anak kecil tapi sudah mengalami perjalanan hidup yang panjang sekali begitu ya? Kayak Masa banyak sih? kisah dalam kehidupan kamu. Emang sepanjang itu? Sepanjang itu betul Bu. Saya jadi seperti Tati Kadi ya, sepanjang jalan kenangan. Oh iya, baiklah. Early, ini kan kamu sudah, ini pernikahan sekarang yang ketiga kali. Betul. Gimana perasaannya pernikahan yang ketiga ini? Apa yang berbeda? Beda orang, beda Iya sih. gimana? Nggak, tapi kan biasanya ada pelajaran yang kamu petik. Oh pasti. Apakah itu? Ekspektasinya kita jadi lebih menurun. Oh, oke. Jadi kita nggak kalau mungkin yang awal-awal masih yang banyak euforia, masih banyak ekspektasi berlebihan. Apa misalnya? Apa yang Ya euforia? mungkin waktu itu juga masih muda ya, gitu. Umur berapa sih kamu dulu? 19 ya? 21. Oh 21. Apa harapan kamu waktu di umur 21 ketika menikah tuh apa sih yang ada dalam bayangan kamu? Ya kayak di film-film aja, romantis. Oke, tiap hari dikasih bunga gitu terus ya. kata-kata romantis apa, ternyata kok biasa aja gitu. Kayaknya banyak lebih mandiri gitu, sendiri-sendiri gitu. Oh, lebih mandiri waktu karena kamu masih waktu itu juga Bener. kerja, dia juga ada Kerja, aktivitas. Kamu merasa tidak diperhatikan? Ya sama-sama lah gitu. Saling apa ya?
saling sibuk sendiri gitu. Kalau sekarang nih, menurut Early, ternyata apa sih yang baik buat Early itu yang seperti apa orangnya? Mungkin ya setiap hari tuh kita dikasih pelajaran-pelajaran baru. Setiap hari kita dikasih hadiah-hadiah baru gitu kan. Banyak cerita mungkin yang kita anggap ini adalah masalah gitu sebagai manusia gitu kan. Ternyata itu sebenarnya hadiah buat kita menjadi pelajaran buat kita menjadi lebih baik. Apa misalnya? Misalnya apa? Misalnya apa ya? Kayak ekspektasinya kita sebagai manusia. Wah, pengennya suaminya yang cakep, kaya, apa tinggi, putih, apa wangi ya semuanya. Cakep, kaya, nggak perlu ngapa-ngapain, tetap ada di samping kita. Kita butuh apa selalu ada selalu gitu ya. Ada gitu, romantis dan lain-lain. Kok ketawanya dalam banget sih Bu Feni ya? Enggak, kayak itu ekspektasi orang. Ekspektasi kan? Kebanyakan nonton film princess soalnya ya kan. Tiba-tiba aku serem amat. Kuda putihnya di situ soalnya. Pangeran-pangeran kuda putihnya di situ. Ternyata ya mungkin sesuatu hal yang kelihatan bagus di luarnya ya belum tentu di dalamnya. Dan kamu harus siap untuk menerima atau gimana? Kalau ketemu pasangan nih kan ekspektasi suka berubah tuh ketika menikah, pasti ada hal-hal yang tadinya kamu nggak tahu kemudian kamu tahu. Nah sekarang kamu menghadapi itu bagaimana? Apakah berubah pandangan? Lebih mencoba menyukai pasangan dari kekurangannya. Oh, dari kekurangannya. Bukan karena kelebihannya. Oh, bukan karena kelebihan. Kelebihan itu bonus saja. Oh, gitu. Jadi kamu sudah prepare for the worst gitu kan? Ya ibaratnya. Harus gitu. Ya sambil sebenarnya nyari gitu. Jadi biar nggak terlalu terburuk-buruk amat gitu. Ada sisi baiknya kok. Ada sisi baiknya. Ini kan kamu ini bermetamorfosa begitu ya. Tapi Early yang sekarang, apa yang ada di benak Early yang sekarang ketika melihat Early yang waktu ini? Ini masa dulu sebagai seorang model. Betul. Gitu. Apa kamu memaknai ini? Ini perjalanan hidup. Pengalaman yang nggak bisa dipunyai sama semua orang. Betul. Gitu. Ya pengalaman berharga banget dan luar biasa. Apanya yang berharga dari ini? Semua hal. Dari segi pekerjaannya. Pertama tawaran dari majalah yang ada internasionalnya itu kan bukan tawaran yang tiap hari datang gitu. Kemudian mungkin orang lihatnya ada negatifnya ya kemarin mungkin ada hal kasus ya segala macam. Padahal sebenarnya aku nggak terlibat gitu. Aku cuma sebagai model aja. Cuma ya akhirnya dari yang minusnya itu menjadi plus karena itu pemberitaan yang baik gitu. Jadi kamu melihat sisi ini bahwa ini adalah sebuah opportunity atau kesempatan bagi kamu saat itu sebagai seorang model. Nah, ini kan sekarang kamu sudah berhijrah gitu. Nah, ini tidak bisa dihapus gitu. Ini sebuah pengalaman yang tidak bisa dihapus. Suatu saat orang melihat, Early, sekarang sih berhijab dulu begini. Apa? Ada sempat terbesit itu nggak? Atau it's okay. It's okay. Orang mau ngejudge apa aja dari zaman dulu sebelum aku akhirnya memutuskan untuk berhijab juga nggak apa-apa karena biarin orang-orang berpikiran macam-macam mau apa aja terserah. Tapi kan karakter aku yang asli ya orang-orang sekitar aja yang cukup tahu. Apa gitu. sih karakter kamu yang asli tuh? Ya begini apa adanya aja, nggak harus jadi tiba-tiba jaim yang berubah gitu. Walaupun kamu berubah penampilan, tapi kamu tetap Early yang dulu. Benar nih, tetap pakai sepatu kets, tidak pakai heels pegel loh. Iya. Sekarang aja pakai heels kan udah mulai encok. Keluar langsung sudah jepit. Tahu aja, betul. Jadi kamu itu adalah kamu apa adanya. Apa adanya. Jadi apapun, atau adanya apa? Adanya apa? Jadi perjalanan kamu yang kemarin itu kamu juga tidak menutup-nutupi. Enggak. I'm proud of it. You proud of it? Yes. Kenapa kamu bangga? Karena nggak semua orang punya pengalaman indah yang kayak aku rasain. Hidup itu harus berwarna gitu. Kita nggak harus selalu ada di hitam atau di putih gitu. Kita harus ngerasain semua warna. Mau merah, mau biru, mau kuning gitu. Jadi ya nikmatin aja. Nah dari pengalaman yang menurut kamu berwarna gitu ya. Ya itulah tadi menjadi cover dilaporin ormas gitu. Sempat panik gak sih kamu? Bingung aja, terus gue harus ngapain mas gitu nanya ke Mas Erwin. Takut gak sempat ada dimasukin penjara atau segala macam? Nggak kepikiran sampai sana sih, cuma pada saat ikut proses pengadilan gitu dipanggil gitu kan bersaksi segala macam, suka bingung aja ngeliat orang-orang yang demo di depannya itu. Ini orangnya udah makan belum ya? Aku cuma mikirnya gitu, kasihan tuh matanya sampai merah. Oh gitu. Kalau orang tua lihat kamu ada di tanggapannya? Karena mereka sudah cukup mengenal aku seperti apa gitu, jadi ya mereka yakin bahwa ini emang
kerjaan. Lagian gitu. juga nggak Aku apa kan sih. nggak begitu tiap hari, Iya, maksudnya iya. nggak begitu habis foto terus pulangnya begitu juga. Yang ada orang gila, orang gila. Biasanya ya ini karena apa ya istilahnya? Ya, profesionalisme aja. aja. Perjalanan indah itu menjadikan kamu seperti apakah? Gitu ya. Kita akan bahas lebih berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Di sini tadi dia mengatakan bahwa pengalaman yang semua yang sudah pernah dilakukan di masa lalu itu buat dia adalah sebuah pengalaman indah. Tidak ada yang disesali? Nggak ada dong. Nggak ada gitu ya? Bodoh banget kalau aku nyesel. Kenapa? Karena semua hal dalam hidup itu sudah dipikirkan gitu. Ya kita jalanin aja. Jalanin. Gitu. Itu menjadikan pengalaman yang lalu itu menjadikan kamu seperti apa sih sekarang? Menjadi lebih bisa menikmati hidup. Jadi menurut kamu itu kekayaan pengalaman hidup. Iya dong. Oke. Nah, Ri, kita ada beberapa foto gitu. Kita ingin kamu mengutarakan perasaan kamu ketika melihat sosok yang ada di foto ini. Coba kita lihat, inilah yang pertama. Ini buram sekali, siapa dia? Oh, itu suamiku. Suami yang sekarang? Oke. Apa perasaanmu? Apa ya? Ya banyak hal aja yang, karena aku kan beda usia sama dia lebih muda dari aku gitu. Jadi banyak hal yang kita masih terus belajar gitu. Jadi yang tadinya dulu aku selalu demanding karena pasangannya selalu lebih tua kan. Nah sekarang aku malah yang ngerasain jadi yang lebih tuanya dan harus yang lebih oke. Sekarang mungkin harusnya yang lebih bersabar gitu. Jadi kamu sekarang dituntut menjadi orang yang sabar, ganti posisi nih sekarang. Ganti posisi gitu. Okay. Jadi mungkin dulu akunya nyalahin yang lebih tua ini mungkin karena gini. Sekarang ditukar posisinya. Gimana rasanya, Bu? Ya gitu deh. Ternyata gitu. Ternyata berat juga ada orang yang punya ekspektasi terhadap kita, begitu. Oke. Nah, kalau selanjutnya Magali. Ini fotonya lama banget ya? Sekarang udah gede banget ya? Udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Oke. Apa? Kalau Magali apa? Apa ya? Hadiah luar biasa dari Allah aja yang nggak pernah terkira. Anak. Nah, apa dia sudah pernah komentar apa kepada ibunya yang membuat kamu suka gitu? Apa ya? Nggak ada komen-komen yang gimana sih, cuma maksudnya ketika kamu menikah lagi? Enggak, dia malah support banget. Support banget. Ketika kamu berhijab? Support juga gitu. Awal-awal sempet yang ngeledekin malah. Gimana? Ngeledekinnya nggak gerah gitu. Terus yakin apa gitu. Tapi malah kesini-sininya dia mungkin ke aku dia nggak pernah nunjukin, tapi dia keluarannya nunjukin banget kalau sebenarnya dia proud sama ibunya yang sekarang udah berhijab. Jadi semua orang yang cewek-cewek dia ketemu, kok nggak pakai ini gitu, nggak pakai kerudung kayak mamaku. Terus adeknya sekarang udah diinin, nanti kamu pakai ini ya, pakai kerudung apa gitu. Next foto selanjutnya. Oh, my pop. Selalu nangis. My hero. Apa sih arti makna yang paling dalam dari hero? My hero. Papa adalah hero kamu. Apa yang sudah dilakukan oleh papa sehingga kamu sebut sebagai seorang papa? Ya apa ya? Karena selalu apa ya? Namanya orang tua kali ya, selalu ada buat anak. Terus aku mau salah, aku mau benar, selalu ada dukungan dari beliau. Jadi aku nggak pernah ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi makin gede malah makin dekat, terus makin kerasa kalau apa yang udah terjadi mungkin pas
orang tua sempat bercerai, sempat yang kayak kesel ke dua-duanya gitu. Aduh kenapa, tapi pas kesininya malah makin sayang sama mereka karena ya mudah-mudahan aja dikasih kesempatan sama Allah, dikasih rezeki yang banyak buat bisa nyenengin keduanya. Kalau ayahmu nonton sekarang, kamu ingin bilang apa? Pengen bilang loh. Halo, terima kasih sudah datang. Maaf ya anaknya dibikin nangis, Om. Ini Papa. Papi panggilnya Papi. Ini Papi, ini kamu paling dekat sama Papi daripada sama Papi Mami. yang lain. Daripada Papi yang lain. Ini paling dekat sama Papi daripada sama Mami. Enggak, dua-duanya dekat. Dua-duanya dekat gitu. Oke. Papi, ini kalau lihat anaknya nih, Early. Menurut Papi dia anaknya seperti apa sih? Kalau buat Papi? Cantik satu, terus apa lagi? Pintar. Komennya standar banget kayak orang-orang lain gitu. Sangat sayang sama orang tua. Sangat sayang sama orang tua. Ada nggak sih momen dimana sebagai orang tua gitu ya, Papi merasa sedih banget melihat perjalanan hidup yang harus dilalui oleh Early ini? Sebenarnya nggak bisa dibilang sedih banget. Ada sedih tapi ada senangnya. Sedih dan senangnya. Pas bagian apa tuh? Waktu hijab kabul. Ijab kabul. Permintaan boleh nggak saya nikah? Oke, pada saat yang pertama itu kan pengalaman pertama sekali, pastinya lebih berasa gitu ya. Ya, karena Early kalau pacaran nggak pernah bilang, tahu datang, Pi, mohon restunya deh, mau nikah gitu aja. Sama siapa? Sama ini gitu ya. Oh ya, welcome. Oh gitu aja. Welcome on board. Ya, kalau dia sudah milih, saya pasti dukung. Oh gitu. Nggak pernah ada coba kamu carinya yang begini, yang begitu. Kenapa nggak begitu? Beda loh. Padahal bapak-bapak yang lain kan biasanya pasti membandinginnya sama dirinya. Kok nggak keren kayak saya gitu? Saya nggak pernah tahu kalau dia pacaran. Jadi tahunya sudah. Yang terakhir aja yang saya tahu. Oh, ini pacarnya, ini bakal jadi. Ini kan Papi juga pernah mengalami masa-masa di mana ada perceraian. Bagaimana itu kemudian berdampak pada Early? Tadi Early sempat mengatakan. Nah, ketika Early pun mengalami perceraian gitu, apa sih yang ada di benak Papi? Begini, saya bilang sama Early, kalau mau nikah itu, semua rumah tangga itu pasti akan ada goncangan, pasti. Satu, kalau sampai saya orang tua tidak akan bisa ikut campur di dalam, kecuali kamu minta advice. Apapun keputusan kamu, pasti Papi dukung. Pasti. Iya, right or wrong, she's my daughter. Oke, right or wrong, she's my daughter. That's my prinsip. Oh, luar biasa. Foto, selfie. Nah, Papi ini kan punya anak public figure, itu pasti ya ada bonusnya begitu ya. Apalagi ketika perceraian Early yang pertama terutama itu kemudian menjadi sorotan yang luar biasa. Dengan gosip yang luar biasa. Nah ini sebagai orang tua yang tadi mengambil sikap, kita pintunya terbuka, kita nggak mau ikut campur, itu rasanya gimana? Godaan untuk ikut melindungi itu kan pasti ada. Early tidak akan minta perlindungan selama dia bisa handle sendiri. Oh ya? Dia tahu mungkin kalau dia berbicara, ini pasti orang tua jadi bingung. Jadi dia approach-nya itu pelan, kita begini, we have decided to divorce. Saya nggak bertanya panjang lebar. Pada saat waktu itu dia lagi hamil. Kalau itu kamu punya keputusan dan kamu sudah pikir matang-matang itu, kecuali dia minta izin boleh nggak gitu loh. Oh, gitu. Dia nggak pernah minta izin dia ya? Nggak pernah. Dia cuma ngasih tahu aja. It's okay. It's okay karena dengan diberi kepercayaan ya. Saya pikir jalannya sudah ada, pasti kita yang beragama nih Allah pasti memberi jalan kepada dia. Saya yakin sama itu. Jadi diberi kepercayaan yang begitu besar. Ya. Nggak bakal disia-siain. Yang susah itu kalau kita setengah-setengah, kita percaya tapi kita ngikutin dari belakang. Oh gitu. Dia nggak comfort pasti. Oke. Trust me katanya. Oke, kita minta Early kemudian ini menggambarkan apa ya? Karena kita ngomong mengenai perjalanan hidup gitu. Early tolong gambarkan kalau ibaratnya kehidupan kamu digambarkan dengan garis. Seperti apakah garisnya? Apakah naik turun, naik terus, atau bunga-bunga mungkin? Perlu garisan. Perlu penggaris mungkin? Nggak lempeng gitu ya?
Nah, ini sambil Early memikirkan kehidupannya. Papi ketika melihat Early memutuskan untuk berhijab begitu, gimana tanggapan Papi? Gak tahu kenapa saya suka cewek yang berhijab tuh. Oh, suka cewek yang berhijab? Pernah Bang membayangkan anaknya ada yang berhijab? Iya, pasti. Kepikiran nyangka nggak bahwa justru anak ini gitu? Tanda-tandanya sudah kelihatan karena dia sudah mulai, ya, yang tadinya tanda kutip liar itu sudah mulai jinak. Udah mulai jinak. Kapankah ketika dia udah mulai tenang, bukan jinak ya, udah mulai tenang? Saya kira waktu hamil yang terakhir ini ya. Dia sudah mulai tenang di pernikahan yang ketiga ini. She's happy lah. Hah? She's happy. She's happy. Terlihat ya? Terlihat dari apa? Dari mana? Apalagi sekarang dia punya anak cewek. Malah masih baru 2 minggu udah dikasih pakaian cewek. Oh gitu. Beda ya Early rasanya punya anak cewek sama anak cowok? Iya, kayak boneka didandanin terus tiap hari. Seru lah gitu. Enggak. Ada mainan baru. Ketakutannya beda nggak? Takutannya sama. Takutannya sama. Apa yang paling kamu takutkan tentang anak? Tentang anak, hal-hal godaan-godaan yang menakutkan aja. Kayak gini-gini nih. Godaan ini kayak gitu-gitu. Ya, serem aja. Padahal gitu. kamu kan juga menjalani godaan semacam itu. Karena aku kan kerjanya di dunia seperti ini gitu. Tapi makanya dari kecil udah aku kasih lihat gitu. Seperti kerjaannya seperti ini, dan lingkungan yang aku ada itu bukan nggak mungkin gitu. Kalau misalnya anak kamu yang perempuan nanti juga penggemar anak band bagaimana? Ya nggak apa-apa. Banyak One Direction. Luar ya. Kalau dia menikah sama anak band? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kakeknya gimana kakeknya? Tergantung bandnya. Tergantung bandnya? Iya. Kalau bandnya segrupnya Taylor Swift atau segrupnya itu nggak apa-apa. Iya ampun. Ini maunya orientasinya internasional tetap ya. Sangat. Dan mapan. Udah selesai belum gambarnya? Udah. Masih dihias-hias. Itu garis apa ini? Coba kita lihat. Kita tunjukkan ke depan. Iya. Mana tuh? Jadi ini dimulai dari sini ya. Dimulai dari sini, turun, naik, tapi trennya ke atas. Trennya ke atas gitu ya, walaupun tetap naik turun. Nah, ini kenapa garisnya ada 2? Garisnya ada 2 itu artinya aku harus menjalani semuanya itu berdampingan, nggak boleh sendirian. Sekarang sama siapa berdampingannya, sama siapa maksudnya? Ya sama suami gitu. Maksudnya aku nggak boleh egois. Gitu, nggak boleh memikirkan cuma aku doang gitu, nggak boleh ngerasa aku bisa cuma sendiri, harus bisa berbagi gitu. Baik, ini adalah tepuk tangan dulu dong untuk Andara Early. Nah, saya juga punya satu lagi di ruang siluet saya. Ini juga cewek cantik, seksi. Kemudian juga menjalani lika-liku kehidupan, pernah bahagia, kecewa menjadi satu, dan kemudian dia tuh lihat tuh gayanya, kok tangannya kecil ya, gitu ya, jadi kecil banget tuh kayak bawa kuas gitu. Siapakah dia? Tepuk tangan. Inilah. Dipanggil? Nanti aja deh, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kalau kita langsung panggil saja bintang tamu saya, karena dia udah lama banget soalnya mejeng-mejeng di balik situ ya. Coba lihat posenya. Posenya gimana posenya? Pose cantiknya gimana? Pose cantiknya. Inilah Terry Putri. Assalamualaikum. Aduh, cakep banget sih, Bu. Sama-sama gak disambung gak sih? Bukan enggak, aku gak ikutan gitu-gitu. Kamu gak ikutan gitu-gitu? Kamu ikutan apa? Cowok? Aku gak ikut apa-apa. Cover boy. Dan Terry Putri kan waktu itu kita pernah ngobrol-ngobrol mengenai apa sih hidayah apa yang didapat ketika dia berhijrah begitu ya. Gimana job-job kamu setelah kamu menggunakan hijab? Kan dulu katanya lamanya itu karena mikir aduh pekerjaan. Nah ternyata bagaimana? Iya ya, maksudnya Allah tuh gak ikat janji ya. Waktu itu kan aku bener-bener mikir yang jadi ganjelan tuh hanya kontrak-kontrak kerjaan. Walaupun sehari-hari sudah
pakai hijab tuh waktu itu, waktu bulan Mei ya gitu. Akhirnya memutuskan ya udah deh gitu. Kerjaan juga ujian ketaatan kayaknya tuh, jadi udah ikhlas aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa lah gitu. Aku selesaikan kontrakku di dunia, pokoknya untuk kontrak akhirat aku gitu. Tapi aku sama manajer aku sampai bingung gitu, kok begitu aku hijab malah jadi kita susah atur jadwal. Alhamdulillah sih ya gitu maksudnya. Alhamdulillah gitu. Ya, maksudnya nggak berharap juga, maksudnya Nggak bekerjanya jadi apa nih? ya maksudnya Jadi bintang ada tamu ya? aja gitu, ada yang berhubungan sama dan ternyata emang banyak, namanya juga kita mayoritas emang agama kita Islamnya di sini ya orang-orang, jadi memang banyak sekali acara-acara yang berhubungan sama agama gitu, sama Islam apa Kamu segala apa macem, bersharing, gitu. sharing pengalaman? Sharing, kemudian banyak perusahaan-perusahaan juga yang berhubungan dengan itu, So, ngapain acara-acara kamu? gitu. MC lah, apa MC segala masih kerjaan saya masih ngomong aja ya. Saya pikir kamu berubah Alhamdulillah. dari presenter menjadi artis bintang tamu spesialis. Tapi nikmat loh, ternyata nikmat bekerja yang sesuai dengan ketaatan itu lebih apa ya, nggak ada beban. Duitnya lebih gede mana, Bu? rasanya Duitnya ya. lebih gede mana? Kalau duit tuh efek ya, dampak gitu. Jadi bukan sesuatu yang diutamakan untuk dipikirin. Yang penting bahwa ketakutan kamu itu tidak terbukti. Iya, iya. Ya? Saya percaya Walaupun kamu aja belum gitu. punya suami, tetap harus mandiri, tapi Itu kamu termasuk ketakutan ya? khawatirnya karena nggak punya suami, nggak ada sehingga harus tetap penghasilan. bekerja. Kirain ketakutan nggak punya suami. Itu takut nggak sih kamu? Enggak sih. Benar. Enggak. Apalagi setelah ini ya, setelah masa udah Banyak hijrah yang lamar gitu. ya abis itu? Enggak tahu. Enggak, pokoknya intinya kerjaan, orang yang mendekati itu buat aku dampak aja lah, efek gitu, bukan tujuan hidup lagi lah Bukan gitu tujuan, kayaknya. tapi ada setelah kamu lihat kamu berhijab itu semakin banyak kan yang mendekati kamu? Ah, nggak mau GR nanti kan, padahal cuma mau temen aja gitu kan, gue nggak enak, Fer. Besok kita share langsung. Unfriend semua aja. Oke, nah ini Dihapus aja lagi. Langsung aja di like. Nggak di love lagi, nggak di love lagi. Kamu kan sudah sampai di posisi perjalanan hidup yang sekarang. Kita pengen lihat bagaimana kamu memaknai Terry Putri yang ini. Tapi ada hubungannya banget sama Arli gitu. Jadi waktu dia ada WO ya, ada organizer gitu. Jadi waktu early married dia yang WO. Dia yang organize apa segala macem gitu. Terus? Kan gue berteman sama Arli, terus ada beberapa teman-teman yang pada saat itu punya acara mau merit apa segala macam dibantu sama dia gitu. Dan sekarang Arli malah lebih berteman daripada aku. Maksudnya aku emang nggak kontek-kontekan lagi, dia berteman di path ya apa segala macam gitu. Maksudnya nggak apa-apa, hubungan baik. Hubungan baik. Alhamdulillah. Foto yang berikut. Lihatnya ke depan, ke depan jangan ke belakang. Astagfirullahaladzim. Wah, lu tega banget sih. Oke, blur. Gak apa-apa, itu di luar kontrak aku ya, bukan aku yang nampilin kan, jadi aku nggak dosa ya. Iya, apa kamu kalau melihat kamu ke belakang itu apa? Itu ikhtiar zaman dulu, Oh, yang ikhtiar dikasih zaman. rezekinya dulu itu. Rezekinya dulu gitu. Tapi apakah sama dengan Arli? Kalau Arli melihat masa lalu, itu part of my life. Ya udah gitu, kita kan nggak bisa menghapus apa yang sudah terjadi gitu. Jadiin pelajaran aja, maksudnya aku juga nggak bisa menghapus foto-foto yang cenderung seksi dulu di mana Instagram. sih? Iya, bukan di Instagram sih, kayak di mana orang-orang Di media kalau sosial. googling apa segala macem gitu ya, orang pasti akan masih bisa mencari gitu. Tapi ya udahlah, itu jadiin pelajaran aja. Jadiin pelajaran, bukan contoh. Oh, pelajaran bukan contoh. Bukan contoh, iya. Oke, kamu tipe yang gitu nggak sih? Ini saya sudah berhijab, foto-foto yang lama, yang masih belum berhijab, hapus-hapusin deh. Iya beberapa, Kamu kayak tapi gitu? proses sih ya sekarang. Kalau gitu. Arli? Nggak semua juga. Yang seksi ya. Enggak. Kenapa? Kalau Arli nggak kenapa? Karena nggak ada yang perlu ditakutin. Itu part of your life. Ya, and I'm proud of it gitu. Kamu tidak akan sampai ke sini kalau tidak benar, melalui jalan itu. benar, gitu. Jadi kalau kamu agak Apaan? foto-foto lama. Foto gue tuh seksi-seksi banget dulu, mungkin sih gitu, agak mengerikan gitu ya. Bagusnya nggak dulu, sebenarnya karena dunia olahraga, jadi otomatis lah mungkin pakaiannya juga berhubungan yang seperti itulah, memperlihatkan orang aktif gitu ya. bentuk-bentuk gitu, bukan niat gitu-gitu, bukan majalah pria dewasa ya. Jadi kamu sendiri ngeliat yang kayak gitu risih juga sekarang. Iya. Ada sesuatu yang akan saya berikan kepada Terry. Aku? Iya. Kado lebaran, belum sih. Dia nggak tahu kalau kamu Parcel. menganggap ini sebuah kado, silakan dibuka. Mengerikan nggak nih? Enggak lah, paling tikus. Oh, jangan dong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ini beneran buat aku. Ini beneran baik banget sih. Ini kan
ada ininya, ada harganya loh. Ini sesuai kita tawarin. Ada barcode-nya. Endorse. Ini kerudung masa kamu nggak mengenali? Ini bukan dari saya loh. Hah? Kerudung ini bukan dari saya. Dari siapa? Dia nggak ingat. Coba dicium-ciumin. Coba dicium-cium, mungkin bau apa? Mungkin baunya familiar. Ingat nggak? Dari ada fotonya mungkin. Nah tuh. Nah itu yang ngasih. Oh iya, Intan Arlita. Jadi waktu saya proses gitu ya, aku maksudnya proses, jadi kalau berhijab ini sebenarnya 20 Mei mulainya full. Tapi sebelumnya itu sudah mulai berkerudung kemana-mana sejak 2-3 bulan sebelumnya. Jadi kalau kerja doang ya nggak pakai kerudung. Jadi beberapa kali habis kerja diajak teman-teman nongkrong ya, hangout gitu, makan apa segala macem. Suka nggak bawa kerudung, suka risih sendiri. Jadi suka telepon, tolong dong bawa, ada kerudung nggak, spare, gue pinjem Ini gitu. salah satu yang dibawain. Ini salah satu, ini beneran ya? Iya, dari lupa Intan ya? kamu karena kamu keseringan pinjam kerudung ya. Akhirnya ya udah, daripada pinjem pakai sendiri aja lah gitu. Thank you Intan. Kalau tadi foto yang tadi, coba lihat foto yang tadi nih. Nah ini yang pinjam kemarin, yang kemarin. Nah ini kita bingung ini sebenarnya. Ya. Ini model baru, kayaknya Kalau Masha and ini the Bear. Apa itu sih? Masha and the Bear. Nggak tahu, nggak punya anak saya Bu. Nanti deh Masha and the Bear mungkin ada fotonya. Enggak. Jadi ini salah satu waktu itu kita maksudnya aku pulang kerja mau ketemu teman-teman. Terus udah gitu nggak bawa kerudung. Akhirnya ini sebenarnya bandana aku biasa kalau aku siaran malam sport, aku pakai bandana kan selalu gitu, pakai rok pendek, pakai bandana. Jadi yang ada aja di belakang di mana di bagasi ada begitu, aku buka bandananya, aku bikin lah begitu. Tapi tetap pakai rok pendek. Enggak. Jadi ini benar-benar maksa banget biar kepalanya ketutup aja gitu. Pokoknya gue mundur aja, duduk paling belakang biar nggak kelihatan rambutnya. Jadi itu proses lah sebenarnya. Kalau si Intan Arlita ini apa pengaruhnya terhadap diri? Amat sih. Puasa Bu, ya masih puasa ya. Intan tuh sama-sama teman, sama-sama waktu proses berkerudung. Jadi maksudnya dia lebih dulu sih, kalau dia nggak salah sebulan sebelum aku dia berhijab. Oh, sebulan bedanya. Sebulan sebelum aku. Habis itu dia juga merupakan contoh aku, sayangku. Kamu. Yang menyemangatin aku juga ngeliat dia, aduh aku pengen berhijab, jadinya salah satu yang menyemangati aku, sayang. Untuk berani ambil keputusan sekarang juga. Kenapa Regina nggak bilang? Karena manajernya sama, Sun. Oh, manajernya sama. Manajernya sama. Sini duduk. Kan bener kata saya kemarin, saya apa kabar? Nah. Ini memang Terry Putri itu kecil, temennya tinggi-tinggi. Iya kan? Ya Allah, ya Allah. Kecil. Oke, baiklah. Intan Arlita dan Terry Putri. Ya Allah. Ini Masha and the Bear. Waktu itu. Lucu tapi ya. Sama Feby Febiola Anak itu. Feby Febiola. Tapi saya ingat ya, ini dua perempuan di sebelah saya ini. Kalau kamu acara musik ya. 3 kan perempuan. Ini 2, ini kalau itu acara musik. Kalau 2 ini pernah membawakan acara gosip. Iya. Apakah hidayahnya karena kamu sering ngomongin orang, Bu? Apa ya? Berkerudung Iya, jadinya. berkerudung, iya. Kayak sebentar lagi nih. Ya kita nggak pernah tahu ya kan. Iya, hidayahnya sih masing-masing ya, Teh. Iya, Kalau macam-macam kamu apa? sih jalannya. Wah, kalau dia cerita aku pasti nangis deh pokoknya. Iya, aku pasti nangis ya. Kalau aku ada hubungannya sama papa aku sih soalnya. kenapa? Jadi papa aku meninggal. Jadi 2 hari sebelum papa aku meninggal tuh, jadi aku kayak baca quote ya di sosial media gitu, yang menceritakan anak wanita yang belum berhijab akan menarik sang ayah ke dalam neraka. Tuh ayah aku belum meninggal ya, jadi aku baca masih yang oke, gitu. Jadi yang cuma lewat aja gitu. Itu aku ingat banget tuh hari Jumat gitu. Hari Sabtu keluar lagi tuh quote itu. Tuh, keluar lagi quote itu, dan aku juga masih biasa aja. Tiba-tiba hari Minggunya ya, hari Minggu papaku meninggal. Kok semendadak ini gitu, papaku meninggalnya. Nggak sempat. Malamnya itu kita masih teleponan kok. Malam masih teleponan. Tiba-tiba dikabarin subuhnya habis sholat subuh papaku meninggal gitu kan. Terus tiba-tiba kebayang lah sama aku quote yang muncul itu kan. Quote yang muncul yang bilang bahwa anak perempuan tuh harus berhijab bla bla gitu. Terus tiba-tiba aku kerudungin. Pada waktu itu aku hanya kerudungan karena waktu itu aku berpikir bahwa aku lagi berduka. Tiba-tiba pada saat aku lihat bapak aku terbujur kaku itu, aku punya pikiran yang agak berbeda gitu. Suatu saat kayak diajak dialog sama bapak aku, kayak gimana kayak, Tan,
suatu saat juga kamu akan seperti aku. Kamu pun akan meninggal. Dan kamu gak pernah tahu kapan kamu akan meninggal gitu. Terus aku nangis, gak berhenti aku nangis-nangisnya. Aku lebih ke arah kayak gini, ih papa udah meninggal aja, papa masih ninggalin pesennya buat aku gitu. Suatu saat kamu akan meninggal, kamu gak tahu kapan akan dipanggilnya. Apa yang kamu bawa? Terus dari situ aku nangis terus gitu, maksudnya iya ya, sama ini aku duniawi banget. Duniawi banget. Terus terang aku sangat duniawi sekali. Terus di situ tiba-tiba aku lihat lagi ketika papa aku dimandiin gitu kan. Aku semakin lihat, iya ya, ketika badan kita udah terbujur kaku, kita udah nggak bisa apa-apa, ya cuman amal kita aja, gitu kan. Terus aku lihat papaku dimakamin, aku terus terang aku orangnya takut gelap, aku takut sendiri. Tapi ketika aku melihat jenazah papa aku dimasukin ke dalam liang lahat, terus aku berpikir, dia akan sendiri, dan aku pun akan seperti dia. Tiba-tiba pas lagi begitu kan ada pengajian ya di cerita gitu, terus ada yang ceramahnya bilang, tiba-tiba aku hanya nanya dalam hati gitu, apa yang harus aku perbuat? Aku takut gelap, aku takut sendiri, tapi aku pasti akan meninggal gitu. Tiba-tiba orang yang ceramahnya ngomong begini, kubur itu akan lega dan terang hanya dengan amal solehmu. Maka itulah bekal kamu yang sejujurnya dan sebenar-benarnya harus kamu kumpulkan di dunia ini. Langsung aku kayak yang ditampar bolak-balik itu, langsung ya Allah, ternyata selama ini aku hanya mikirin duniawi aku aja ya. Selama ini aku hanya mikirin hura-hura aku aja. Jadi seminggu setelah aku 7 harian papa aku itu, suami aku tanya, kamu masih pakai kerudung karena berhijab, karena berduka gitu kan. Terus aku bilang, enggak lah ya gitu, aku pakai seterusnya aja. Apa komentar suami? Suami aku mendukung, sangat mendukung. Artinya karena dia ya udah, asal ini benar karena kamu mau dan kamu nggak lepas pasang. Kemudian juga aku cerita sama teman-teman aku ya waktu itu ya, dan mereka support semua sama aku karena keputusan aku mendadak, tapi mereka support semuanya. Satu hal yang bikin aku nggak pernah berhenti aku nangis dari dulu sampai sekarang. Jadi setelah 7 harinya papa aku doa sungguh-sungguh itu, ya Allah sedih ya rasanya papa aku nggak pernah lihat aku berhijab. Karena ego aku yang mau aku kelihatan cantik, ego aku yang mau kelihatan aku dipuji banyak orang gitu kan. Padahal papa aku mungkin kepengen ya gitu. Sampai akhirnya selesai sholat subuh itu, paginya aku lihat di sosial media, lagi nunggu-nunggu sama anak aku di rapot kan, aku lihat sosial media. Tiba-tiba quote ini muncul dan buat aku merinding sampai detik ini, sampai aku capture. Tulisannya kayak gini, ya Allah, alhamdulillah anakku sudah mengenakan hijab. Ringanlah langkah aku untuk menujumu ya Rob. Itu seakan jawaban dari Allah yang mengatakan, kamu gak usah sedih. Nih, ayah kamu pun tahu kok kamu udah berhijab. Dan itu aku capture sampai sekarang, buat aku itu adalah jawaban. Karena ayah, papa aku tuh manggil aku anakku. Karena sekarang anakku, apa kabar kamu? Apa kabar? Gitu. Jadi buat aku, kayak gak ada alasan lagi ya. Jadi aku ngobrol sama teman-teman. Aku tidak ada, karena ini memang sudah jadi hal yang terbaik. Membalikan ya. Kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan bintang tamu yang luar biasa hari ini. Tetaplah bersama kami di Rumpi. Papan ini akan saya serahkan kepada Terry Putri untuk menggambar garis. Ibaratnya kalau misalnya kehidupan kamu digambarkan dalam sebuah garis, garisnya tuh kayak apa sih? Kusut, naik turun, tut gitu, atau gimana? Ya, silakan. Dia serius lihat tuh gambar tuh. Optimis. Dalamnya sih ya, bawahnya sih ya gitu lah. Coba kasih tunjuk ke kamera. Bismillah. Kelihatan nggak sih? Nah, tuh ya, itu ibaratnya dia keriting banget gitu ya sebelum sekarang. Ini pas apa sih? Titik terendah yang mana titik terendah? Titik terendah ini. Pas apa itu? Ya. Pas apa? Itu kayak rambut pusing ya. Iya benar. Rambut pusing ditarik, keriting gantung. Keriting gantung ya di bawah. Bener. Enggak, ini mungkin sama kayak Intan kali. Aku tuh fase perubahan hidup aku pada saat aku nggak ada, wafat di tahun 98 itu bener-bener aku harus bekerja sendiri semuanya. Kerja sendiri, hidup sendiri waktu itu. Jadi ini mungkin masa-masa perjuangan lah ya. Kerja, saya tuh awalnya tuh nggak pemirsa dari sampling rokok dulu.
Oh kamu? Iya. Dengan rok SPG mini? rokok, iya. Tetap ya. 150 itu berapa? Tapi saya butuh uang dan saya pikir itu halal aja lah ya. Mungkin saya nggak tahu masalah penampilan ya gitu. Yang penting kan emang kerja gitu dari situ sambil kuliah jadi model apa segala macem kerja apa Kerja, gitu terus- kerja ada cerai ini di sini nih kayaknya. Agak turun angkanya gitu. Ada cerai di situ tapi ya udah naik maju aja terus. Nah ini titik tertingginya adalah Kayaknya apa? di sinilah kayaknya mudah-mudahannya pada saat aku full hijab gitu itu kayak ini kan sebenarnya salah satu bentuk ketaatan aja ya, orang taat banyak caranya. Aku maksudnya yang nggak hijab pun kalau dia taat ya insya Allah surga juga, insya Allah lah ya gitu. Maksudnya di sini mungkin pernah tahu. aku ngerasa kesempurnaan aja dalam iman gitu. Imanmu meningkat. Kalau di situ. hijab kan tampak luar kasat mata, tapi aku ngerasa teman-teman berubah, bilang ada yang berubah nggak Ter? Kalau berubah raga mah sama aja, mungkin jiwa kali yang berubah. Dan aku Lebih merasa apa? jiwa Kalau dia aku tadi lebih berubah di happy sini. kata Papi. Kalau kamu lebih apa? Lebih tenang, lebih Oh, bahagia. Lebih tenang. Iya. Kalau kamu lebih apa? Sama, lebih bahagia. Lebih tenang dan Iya. lebih tenang. Oke, kita akan kembali lagi. Apakah Anda juga lebih tenang dan bahagia? Pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret. Oke, sekarang kita minta semuanya untuk mengungkapkan isi hati. Dimulai dari Early dulu. Kalau kamu tadi dengar ceritanya, ini dua orang yang sudah tidak lagi bisa bertemu ayahnya di dunia ini. Kamu masih didampingi oleh papi yang tetap memberikan support yang luar biasa. Apa yang mau kamu sampaikan kepada papi? Say something. I love you. Daddy. Bahagia ya kalau orang tuanya masih lengkap. Karena itu untuk Anda pemirsa, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menyampaikan betapa cinta dan hormat Anda kepada orang tua. Terry, ada yang mau disampaikan barangkali kepada siapa? Mungkin ada orang-orang yang dulu masih menjadi ganjalan di hati kamu, barangkali kamu ingin melepasnya. Ke orang tua aja, ya maksudnya di Ramadan ini adalah hidup baru aku, seorang Terina Haryana Nani Putri. Bukannya kemarin nggak Islam, tapi ini terasa terlahir kembali sebagai kolbu, jiwanya, pikirannya, hatinya benar-benar Islami dan terasa sekali. Dan ini adalah salah satu bentuk taat kepada Allah dan juga rasa cinta kepada keluarga. Karena masih ada mama, papa sudah tidak ada, tapi keimanan anaknya itu salah satu tanggung jawab dari orang tua. Jadi mudah-mudahan dengan ini bisa memberikan jalan yang lebih luas, jalan yang lebih lapang untuk mama dan juga papa yang sekarang ada di mana, di alam kubur, ke surga insya Allah. Amin. Amin. Kalau Intan. Aku, karena ini adalah lebaran pertama. Aku udah gak ada mama, udah gak ada papa ya. Jadi lebaran pertama yang buat aku pasti kosong banget. Cuman pasti aku juga lengkap karena aku punya anak-anak dan punya suami. Jadi buat aku kehilangan orang tua aku itu berat sekali. Tapi buat aku ada pelajaran yang mereka berikan yang mungkin gak akan aku dapatkan dari manapun. Dan pelajaran itulah yang buat aku akhirnya bisa merubah diri aku, merubah kacamata aku dalam melihat sesuatu, merubah jiwa aku sampai akhirnya aku bisa menjadi seperti sekarang. Prosesnya nggak mudah, tapi aku yakin bahwa segala sesuatu musibah pasti ada nikmat-nikmat yang diberikan. Jadi gimana kita bisa melihatnya seperti itu. Papi, ada yang mau disampaikan juga buat anaknya, Early. Udah Jangan 3 bilang kali. papi udah tua ya. Udah 3 kali hijab kabul. Semoga nggak ada yang keempat. Amin. Semoga nggak ada yang keempat dan nggak ada juga yang ke pengadilan agama juga ya papi ya. Amin. Oke baik. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat tamu-tamu saya hari ini. Ya pemirsa, saya rasa saya tidak perlu menyimpulkan perbincangan karena masing-masing tamu saya sudah memberikan kisah sekaligus juga hikmah apa yang mereka dapatkan dari segala proses kehidupan yang mereka lalui. Lalu bagaimana Anda sendiri memaknai kehidupan Anda? Semoga puasa Anda lancar hari ini. Jangan lupa saya Karus tetap Senin sampai Jumat di acara Rumpi. No Secret.